Bab 859. Angin laut bertiup dan bulu kuduk Sandy berdiri. Dulu dia hanya tahu menjalankan tugas yang diberikan oleh Harvey, tetapi tidak tahu ada banyak hal yang terjadi di baliknya. Kesulitan macam apa yang telah dialami oleh Harvey? Selain ketidakharmonisan keluarga, ada juga persaingan dan tipu muslihat yang terjadi di tempat kerja. "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Sandy. Harvey menatap tajam dan berkata dengan dingin, "Beritahu Chandra kalau dia nggak perlu sungkan. Anggaplah kapal ini sebagai rumahnya sendiri. Hancurkan apa yang perlu dihancurkan. Aku akan membuat orang itu tahu kalau 680 miliar itu nggak mudah didapat." Harvey membuang puntung rokok ke laut dan ekspresinya di balik topengnya menjadi makin muram. "Karena dia sudah mengambil punyaku, dia harus mengembalikan dengan bunganya juga." Mata Sandy bersinar. Ini rencana yang hebat. Selama beberapa hari ini, Harvey sudah mengetahui jumlah orang yang dimiliki lawan di kapal. Mereka pasti akan unggul kalau mulai bertindak sekarang. Meski lawan mencari bantuan tercepat, butuh lebih dari 6 jam, dan pada saat itu, orang-orang Harvey sudah pasti sudah pergi. Meski lawan menduga kalau ini adalah perbuatan Harvey, tetapi tidak ada bukti yang jelas. Di tengah malam yang gelap, Harvey berkata dengan tegas, "Biarkan mereka bersenang-senang dengan sepenuh hati malam ini." Harvey masuk ke dalam ruangan dan bertanya dengan penuh perhatian, "Gimana keadaannya?" "Nggak terlalu baik. Tubuh Nona ini sudah lemah, jadi obat penenang seperti itu nggak boleh diberikan sembarangan padanya." Harvey berpikir dia sendiri saja sampai sakit parah karena menahannya. Kalau Selena mengalami hal yang sama, kondisinya akan menjadi makin parah. "Apa nggak ada cara yang lebih baik?" Dokter menatapnya dengan marah. "Bukannya kamu seorang pria, apa aku harus mengajarkan gimana caranya? Aku benar-benar nggak mengerti dengan anak muda seperti kalian, satu persatu kayak orang sakit saja. Aku nggak punya cara lain lagi." Dokter pergi dengan marah. Harvey menatap Selena yang basah kuyup dengan keringat dan berkata dengan lembut, "Nona, saya." Selena menggelengkan kepalanya. "Nggak mau." Meski dia hanya punya sedikit akal sehat yang tersisa, dia tidak akan pernah bisa terlibat hubungan dengan orang asing. Selena menggenggam lengan baju Harvey erat-erat. "Bawa aku ke bak mandi." "Tapi tubuh Nona." "Bawa aku ke sana," Selena berkata dengan dingin. Harvey menghela napas dan mengikuti perintahnya untuk memasukkannya ke dalam bak mandi. "Nyalakan airnya." Air hangat keluar dari pancuran, tetapi Selena berkata lagi, "Air dingin." Harvey enggan melakukannya, tetapi tidak bisa melawan Selena. Selena basah kuyup di dalam bak mandi. Bagian kulit yang terbuka ditutupi lapisan glitter halus dan rambut palsunya basah sehingga membuatnya terlihat seperti seorang putri duyung. Menunjukkan keindahan yang luar biasa dan tidak masuk akal. Tubuhnya yang basah membuat roknya menempel rapat pada tubuhnya. Meski rok ini sangat indah, tetapi bahannya sangat tipis sehingga memperlihatkan bentuk tubuh Selena yang sempurna dengan mudah. Harvey segera mengalihkan pandangannya dan tidak berani melihat sembarangan. Keterampilan penata rias ini sangat luar biasa. Gaun yang dikenakan Selena, menonjolkan semua kelebihannya, membuatnya terlihat sangat sempurna dan hampir tidak seperti manusia sungguhan. Selena menghela napas dengan keras di dalam air dan jari-jarinya memegang erat tepi bak mandi. Kamu keluar saja." Harvey menolak dengan tegas. "Tidak bisa, saya tidak bisa membiarkan Nona sendirian dalam keadaan seperti ini karena ada risiko tenggelam." Harvey mempertimbangkannya dengan matang. Selena menelan air liur, menggigit bibir merahnya dengan keras, dan berkata, "Setelah beberapa saat, tapi kalau kamu di sini, aku nggak bisa menahan diri." Bab 860. Wajah Selena merona saat dia mengatakan itu. Langit tahu kalau bukan karena kemauan kerasnya yang telah terlatih saat menjalani kemoterapi sebelumnya, dia sudah tidak bisa menahan diri. Harvey melihat ekspresi malu-malunya. Meski dia tahu itu karena efek obat, jantungnya tetap berdetak lebih cepat. "Baiklah,
saya akan berpaling dan tidak melihat Nona. Harvey berbalik dan melihat keluar jendela. Laut yang gelap tanpa cahaya terlihat dan suara baling-baling helikopter yang makin dekat juga terdengar. Pesta yang sebenarnya akan segera dimulai malam ini. Kira-kira 10 menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara desahan seorang wanita dari belakang. Harvey segera berbalik dan melihat wajah Selena yang merah. Selain rambut dan tubuhnya, bahkan matanya juga basah dan ujung matanya merah. Dia terlihat sangat seksi. Nona, apa Nona? Baik-baik saja. Selena ingin bangkit dari bak mandi dengan terhuyung-huyung, tetapi kaki dan tangannya lemas, sementara tubuhnya tidak punya tenaga sedikit pun. Dia terjatuh lagi begitu baru bangun. Hati-hati. Harvey segera meraih tangannya dan Selena menarik tubuhnya sehingga mereka jatuh ke dalam bak mandi. Untungnya Harvey mencegah kepala Selena terbentur bak mandi. Kedua tubuh mereka basah kuyup dan saling menempel. Selena tidak memedulikan hal lain lagi. Dia memeluk leher Harvey dengan kedua tangannya secara naluriah dan tubuhnya juga perlahan menempel. Aku merasa sangat nggak nyaman. Harvey memeluknya dengan erat, tetapi tidak melakukan gerakan lain. Saya tahu, Harvey sangat tahu rasanya. Bahkan kendali dirinya yang sangat baik saja hampir hancur. Kalau bukan karena 2 suntikan obat itu, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Mana mungkin Selena bisa bertahan hanya dengan mengandalkan pendinginan fisik. Apa yang bisa Harvey lakukan hanyalah memeluknya, memberinya sedikit kenyamanan sementara untuk meringankan bebannya. Selena menempelkan pipinya pada topeng dinginnya. Tubuhnya bergerak dengan gelisah. Gio, aku nggak bisa menahannya lagi. Aku harus gimana? Suaranya terdengar ingin menangis. Aku sangat nggak nyaman dan hampir gila. Aku benar-benar hampir gila, ini lebih buruk dari kematian. Harvey mengusap lembut pipi wanita itu dengan jari-jarinya yang kasar, lalu menghela napas tanpa suara. Saya tahu, saya sangat tahu. Nona, saya bisa membantu Nona. Enggak, aku nggak bisa melakukannya. Air mata Selena jatuh satu persatu ke leher Harvey. Harvey menepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya. Nona, apa itu karena orang itu? Nona masih mencintainya, jadi Nona tidak mau menerima orang lain. Bukan, pasti bukan karena dia. Selena menggertakkan giginya. Aku sangat membencinya. Makin Nona membencinya, makin Nona mencintainya. Nona membencinya karena terlalu mencintainya. Harvey tiba-tiba bertanya, kalau orang yang ada di sini hari ini adalah dia, apa Nona akan menerimanya? Pikiran Selena sudah sangat kabur. Dia sudah berada di ambang kehilangan akal sehat. Kalau itu Harvey, apa dia akan menerimanya? Dia tidak bisa minum obat dan tidak bisa bertahan sendirian lagi. Harvey adalah satu-satunya pria dalam hidupnya. Enggak. Selena tiba-tiba berkata dengan yakin, dia sudah menyentuh wanita lain, aku nggak akan membiarkannya menyentuhku lagi. Harvey menghela napas. Sepertinya dia harus menjelaskan masalah ini dengan baik kepada Selena suatu saat nanti. Langit tahu kalau dia benar-benar tidak pernah menyentuh Agatha. Baiklah, kita tidak akan membahasnya lagi. Kita bicarakan Nona saja. Nona juga sangat tahu seberapa kuatnya efek obat ini. Waktu itu saya harus disuntik 2 kali baru mereda. Tapi tubuh Nona tidak boleh pakai obat sembarang, kalau tidak, itu akan memicu pembelahan dan perkembangan sel kanker lagi dan kerugiannya akan sangat besar. Nona masih punya anak dan masih ada hal-hal yang belum selesai dilakukan. Apa Nona rela memperburuk kondisi kesehatan Nona karena alasan ini? Selena bingung. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa harus aku? Air matanya jatuh tanpa daya ke permukaan air dan menimbulkan lingkaran riak-riak air. Bab 861. Harvey memeluknya diam-diam tanpa ada maksud memaksa sedikit pun. Nona, masalahnya sudah sampai ke titik ini, kita bisa membicarakan hal lainnya nanti. Yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan masalah Nona saat ini. Saya tahu Nona sangat polos dan tidak ingin dengan menyerahkan diri Nona kepada orang lain dengan sembarangan, tapi sekarang tidak ada cara lain.
Harvey menarik napas dan melanjutkan, saya bisa menjamin kalau apa yang terjadi malam ini tidak akan diketahui oleh siapapun. Setelah malam ini, segalanya tidak akan berubah dan akan sama seperti dulu. Kalau Nona tidak menyukai saya bisa mencarikan orang lain, Sandy, atau mungkin. Selena mengulurkan tangannya dan menutup mulutnya. Dia memandang Harvey dengan agak kesal. Kalau nggak ada pilihan lain, aku lebih memilihmu. Setidaknya mereka saling mengenal dan tahu satu sama lain dengan baik. Namun, Selena benar-benar tidak ingin melangkah ke tahap itu. Meski mulutnya berkata tidak, naluri tubuhnya terus menempelkan dirinya pada Harvey seperti kucing yang manja. Hanya melingkari pinggang kuat Harvey tidak cukup lagi baginya. Dia tidak sabar untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Bayangan Harvey saat berhubungan intim dengan Selena dulu terlintas cepat di benaknya dan membuatnya gila. Harvey mengangkat roknya dari air dan merobek sepotong kain dengan giginya. Selena merasa cemas. Apa yang mau kamu lakukan? Harvey menutup mata Selena dengan kain itu dan mengikatnya dengan erat. Nona bisa membayangkan saya sebagai siapa saja. Selena merasa sulit untuk melepaskan diri. Dia berkata dengan terbata-bata, "Gio, jangan." Aku masih bisa bertahan." Harvey mengosongkan air dingin di dalam bak mandi, mengisinya dengan air hangat, lalu mematikan lampu. Hanya cahaya redup dari luar yang masuk, tidak terlalu terang, dan suasananya pas. Selena panik dan jari-jarinya menekan dada Harvey. Aku masih belum siap." Harvey membungkuk dan berbisik di telinganya, "Tubuh Nona sudah siap, hanya hati Nona yang belum." "Jangan takut, saya tidak membutuhkan hati Nona." Seperti bisikan iblis yang merayu Selena untuk membuka pintu hatinya yang tertutup rapat. Harvey meletakkan tangannya yang lembut di wajah Selena, tetapi Selena tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang gemetar padahal itu hanya gerakan yang sederhana. Mata Selena ditutup sehingga dia tidak bisa melihat cahaya sedikit pun. Kegelapan membuatnya gelisah, tetapi juga merupakan pendorong mood terbaik. Dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Satu tangan menahan kemeja Harvey, sementara tangan yang lain bergerak sembarangan. Jarinya menyentuh topeng Harvey yang dingin dan keras. Harvey berkata, "Tolong lepaskan topeng saya." Suara Harvey terdengar sangat magnetik di malam yang seperti ini, bahkan terdengar serak seperti Harvey. Selena merasa kalau dirinya pasti gila. Bisa-bisanya orang yang dia pikirkan di saat seperti ini adalah dia. Tangannya melingkar ke belakang kepala Harvey untuk membuka tali topengnya. Topeng jatuh ke dalam air dan memercikkan beberapa tetes air ke kulit Selena. Dia bisa merasakan pandangan pria itu jatuh pada dirinya. Jangan lihat aku." "Baik, saya tidak akan melihat." Harvey tahu Selena masih agak sadar. Dia masih bertarung dengan akal sehatnya dan ingin mengalahkan nalurinya. Oleh karena itu, Harvey tidak terburu-buru. Dia tidak ingin Selena melakukan hal ini dengan beban dan kegelisahan. "Nona, saya bersumpah kepada dewa kalau saya tidak pernah menyentuh wanita lain." Selena merasa wajahnya terbakar dan merasa tubuhnya seperti akan terbakar. Dia benar-benar tidak ingin mengurusi masa lalu Gio. Padahal ingin pergi, tetapi tubuhnya seperti ular yang melingkari pasangannya dan tidak sabar untuk melakukan langkah selanjutnya. Benaknya terjebak dalam pertarungan antara logika dan nalurinya yang mendesak. Dia menggigit bibirnya dengan kuat dan tidak mau melepaskannya. Suara putus asa terdengar di telinga Selena. Jari pria itu menyentuh bibirnya. "Jangan digigit, saya akan merasa sakit hati." Bab 862. Jangan digigit, saya akan merasa sakit hati. Dalam pikiran Selena, terlintas sebuah gambaran di mana dia dan Harvey tidak punya pengalaman dalam hal ini saat mereka bercinta pertama kali. Dia merasa mengeluarkan suara adalah hal yang sangat memalukan, jadi setiap kali berhubungan intim, dia menggigit bibirnya dan tidak mau mengeluarkan suara. Hingga suatu hari, pria itu mengangkat dagunya dari belakang dan berbisik di telinganya. Selena ingat kalau malam itu sangat gila. Pada saat ini, dia tidak tahu seberapa menariknya dirinya.
Matanya ditutupi oleh kain perak. Harvey mengangkat dagunya, memaksa Selena untuk mengangkat kepalanya sehingga memperlihatkan lehernya yang indah seperti seekor angsa. Gaun Selena yang berantakan meluncur turun dari bahu, menampakkan lengan putih dan tulang selangka yang seksi, sementara glitter di kulitnya berkelap-kelip di malam yang gelap. Gaun yang ringan mengambang dan tenggelam di atas air seperti bunga yang akan mekar dan terlihat sangat menarik. Harvey menundukkan tubuhnya secara perlahan lalu mencium bibir yang selalu dia pikirkan siang dan malam. Respons pertama Selena adalah menolaknya. Bagaimanapun juga, Harvey dalam keadaan sadar kali ini. Bagaimana mungkin dia bisa? Tangan Selena mendorong dada Harvey, tetapi dia merasakan suhu tubuh yang hangat dari dalam kemeja Harvey sehingga membuat telapak tangannya juga ikut panas. Kenapa berciuman dengan Gio terasa sama dengan Harvey? Selena belum pernah mencium pria lain dan bahkan berpikir kalau mencium siapa saja akan memberikan sensasi yang sama. Mungkin itulah sebabnya dia punya kesalahpahaman seperti ini. Pikirannya menjadi makin kacau. Dia tidak mau mempermasalahkan apapun lagi dan hanya tersisa dorongan naluri. Pada saat ini, yang ada di benak Selena hanyalah Harvey seorang. Berbeda dengan nuansa sensual di kamar mandi, kapal ini akan menghadapi pukulan berat pertamanya sejak dibuka. Lelang berakhir dan Bella kembali ke kamarnya dengan marah. Hal pertama yang dia lakukan adalah menghancurkan semua perlengkapan teh di atas meja. Kenapa Kak Bella marah? Harusnya kita senang, kita dapat 680 miliar. Bos pasti akan memberi kakak hadiah karena dapat pesanan sebesar ini. Bella mengambil sebuah cangkir teh dan melemparkannya ke dekat kaki pria itu. Diam, aku menyuruhmu mencari informasi, tapi kenapa kamu nggak mendapatkannya? Mana mungkin orang biasa bisa mengeluarkan 600 miliar? Kak Bella, aku sudah mencarinya dan juga menunjukkan informasi tentang Gio pada kakak. Dia itu cuma seorang pekerja miskin yang dulunya pernah membantu kasino dan pernah menjadi tangan kanan. Dia tumbuh di daerah terpencil yang miskin. Nggak mungkin, sifatnya sama sekali nggak mencerminkan seorang preman. Bahkan dengan memakai topeng juga nggak bisa menyembunyikan keanggunannya. Dia jelas-jelas seorang anak kaya yang lahir dengan segalanya, bukan seorang tangan kanan. Kalau gitu, itu adalah identitas palsu. Kita nggak punya kemampuan untuk segera menemukannya. Kak Bella, tenangkan diri kakak. Dia itu cuma seorang pria. Kalau cara ini nggak berhasil, bukannya kita punya cara lain. Jangan lupa kalau kapal ini adalah wilayah kekuasaan kita. Bella menyilangkan tangan di dadanya dan menatapnya dengan dingin. Jadi menurutmu, apa yang harus aku lakukan biar aku bisa lega? Itu mudah, asalkan. Sebelum pria itu selesai berbicara, suara baling-baling terdengar dari atas langit. Helikopter. Kenapa bisa ada helikopter di tengah laut? Bella mulai merasa cemas. Tanpa memedulikan yang lainnya, Bella segera membuka pintu dan berlari ke dek. Dia melihat lampu tanda helikopter berkedip di langit. 1, 2, 3. Puluhan helikopter berputar-putar secara bersamaan di lautan yang luas. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bella merasa panik sampai kaki tangannya menjadi dingin. Dari mana helikopter ini datang? Apa mereka datang untuk menyerang kita? Diikuti suara, brak, pintu kamar mereka ditendang sampai terbuka. Bab 863. Orang yang menendang pintu adalah Sandy. Kemana perginya kepolosannya yang ada di depan Selena dan Luna? Bahkan topeng di wajahnya juga diganti dengan totem hantu yang gagah perkasa. Dia menghadap angin laut dengan gagah perkasa. Bingo, kamu benar, aku datang untuk menyerang kalian. Bella marah. Siapa kamu? Apa kamu tahu ini di mana? Berani kamu bertindak semena-mena di atas kapal. Saat mengatakan itu, Bella sudah menekan alarm. Setelah mendengar alarm itu, semua anak buahnya segera bersiap-siap dengan senjata dan bergegas keluar. Bella belum menyadari keparahan situasi ini. Apa kamu tahu konsekuensi bagi orang yang berani bertindak sembrono di kapal sebelumnya? Dihancurkan dan diberi makan ke ikan.
Saat ini, orang-orang di helikopter turun dengan tertib melalui tali tangga ke berbagai dek. Setiap orang mengenakan baju anti peluru, helm anti ledakan, membawa senjata, dan memakai sepatu bot yang tebal. Suasananya sangat mencekam. Sebagian besar anak buah Bella adalah para penjahat yang telah membunuh banyak orang. Cara bertarung mereka yang nekat bisa mengalahkan orang biasa dengan mudah. Namun, mereka tidak bisa bertahan lama di hadapan pasukan tentara bayaran yang resmi. Bunyi tembakan, jeritan, dan suara perkelahian bercampur aduk di atas kapal. Bella ingin melarikan diri, tetapi Sandy sudah memerintahkan orang untuk menghalangi semua pintu. Bahkan di luar jendela juga sudah penuh dengan orang. "Nona Bella, lewat sini." Sandy berdiri di depan pintu. "Apa yang mau kamu lakukan? Apa kamu tahu ini wilayah kekuasaan siapa?" Sandy mencibir. "Itu nggak penting. Serang." Semua orang menyerang seperti serigala yang masuk ke dalam kawanan domba. Orang-orang yang terlibat dalam transaksi seksual langsung ditendang ke pintu. "Angkat tanganmu, ini razia." Duduk di pojok dengan kepala tertunduk. Semua orang hanya bisa menurut tanpa tahu apa yang terjadi. Namun, mereka menyadari bahwa mereka berada di laut, jadi tidak mungkin ada polisi yang datang. Saat melihat orang-orang tersebut, ternyata mereka tidak mengenakan seragam polisi, melainkan seragam loreng tentara bayaran. "Siapa kalian?" Seorang pria yang gemuk bertanya, "Siapa yang memanggil kalian?" Tidak ada yang meresponsnya. Mereka hanya mengambil gambar dengan kamera. Apalagi orang gila seperti Alex yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar saat orang lain sedang berhubungan intim. Dia melihat jam tangannya dan berkata, "Duh, kamu payah banget, sih. Masa baru 1 menit sudah selesai?" Au! Chandra melewatinya dan memukul kepala Alex dari belakang. "Kerja, bukannya lihatin mereka kayak gitu." "Iya." Alex mengambil foto 2 orang itu. Dia bahkan berbuat nakal dengan membuat lambang V. Tentu saja dia mengenakan penutup wajah, jadi tidak ada yang bisa mengenalinya. Semua tempat telah memulai pengambilan foto dalam skala besar sebagai bukti di masa depan. Dengan begitu, kalau orang-orang ini ingin melawan Harvey, Harvey punya bukti untuk melawan mereka. Alex merasa sangat senang. Selama ini dia selalu diminta oleh Harvey untuk tidak membuat masalah. Namun, mereka tidak lagi bersikap rendah hati malam ini. "Teman-teman, bersenang-senanglah sepuasnya." Terutama setelah Alex mengetahui kalau pemilik kapal ini adalah musuh Harvey, kali ini dia sengaja membuat situasinya menjadi sulit demi Harvey. Dia memecahkan porselen-porselen yang mahal begitu melihatnya. Kalau tidak bisa dihancurkan, dia akan menggunakan pisau untuk menggoresnya. Tidak ada banyak perbedaan dengan pasukan 8 negara yang membakar kerajaan. Mereka melompat-lompat ke sana kemari, melakukan segala macam kejahatan kecuali melukai orang. Selena pasti akan merasa mereka lah bajak lautnya kalau dia ada di sini. Luna terbangun oleh suara di luar. "Suara apa itu?" Sandy menenangkannya dengan lembut, "Jangan takut, Nona. Itu cuma beberapa orang mabuk. Keributannya akan segera berakhir. Ibuku, jangan khawatir, ada Paman Gio di sana. Ibu Nona akan baik-baik saja." Kamar Selena tertutup sangat rapat sampai seekor nyamuk pun tidak bisa masuk. Malam ini pasti akan menjadi malam yang ramai. Bab 864. Di atap gedung yang berjarak ribuan kilometer jauhnya, pria itu tentu saja menyaksikan semua yang terjadi di kapal. Saat manajer Gerald meneleponnya dan mengatakan ada helikopter dengan ketakutan, awalnya dia merasa senang karena akhirnya dia menemukan aib Harvey. Harvey pasti akan mati sekarang. Biarkan mereka membuat kegaduhan. Makin besar makin baik. Manajer Gerald merasa bosnya mungkin mabuk. Mana mungkin bosnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau sebuah kapal bisa menumbangkan Harvey, itu terlalu menguntungkan. Namun, saat pria itu melihat orang yang datang adalah pasukan tentara bayaran pribadi, wajahnya langsung berubah. Harvey tidak menggunakan pasukannya sendiri. Kalau begitu, dia tidak bisa membuktikan kalau orang di kapal adalah Harvey.
Cepat hentikan mereka sekarang. Tidak sempat, bos, mereka. Ah, panggilan terputus. Pria itu membuka kamera CCTV dengan marah, tetapi CCTV-nya mulai dirusak dari yang pertama sampai yang paling terakhir. Setiap posisi CCTV berhasil ditemukan. Ini bukan kebetulan karena Harvey sudah mulai melacaknya saat dia berada di kapal. Pria ini baru menyadari kalau saat dirinya sedang merencanakan untuk menjebak Harvey, sebenarnya dia sudah menjadi mangsanya. Dia kalah sepenuhnya dalam pertandingan ini. CCTV yang terakhir dihancurkan oleh Alex. Dia bahkan sengaja mengacungkan jari tengah ke layar CCTV sebelum mengangkat kakinya. Dia jelas sedang mengejek pria itu. Tidak lama kemudian, kamera CCTV itu hancur dengan satu tendangan dan layar CCTV menjadi gelap gulita. Pesta liar dimulai di atas kapal, tetapi pria itu tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Dia jatuh ke dalam perangkap musuh. Beraninya si bajingan Harvey itu bermain-main dengannya. Pria itu sangat marah dan menghancurkan menara 7 bintang di atas papan pasir dengan keras. Tumpukan pecahan itu runtuh dan cairan anggur tumpah ke lantai. Seolah-olah sedang mengejek kegagalannya. Setelah bertarung melawan Harvey selama bertahun-tahun dan saling menguji kemampuan, kali ini adalah kekalahan terburuknya. Saat itu Harvey naik sendiri ke kapal tetapi tidak mendapatkan informasi, sementara malam ini dirinya malah terbongkar karena kejadian Selena. Harvey memanfaatkan situasi yang terjadi dan kapalnya berada dalam kekacauan sekarang. Dia merasa frustrasi karena harus menerima kekalahan tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun, dia tidak pernah muncul sama sekali, jadi bagaimana Harvey bisa memastikan kalau itu dia? Lagi pula, kalau dia muncul, bukannya itu sama saja dengan memberitahu seluruh dunia kalau dirinya adalah dalang di balik layar. Bagus, sangat bagus. Dia mengambil 680 miliar dari Harvey, tetapi kehilangan 2-20 triliun. Pria itu tiba-tiba tertawa dan akhirnya meneguk habis sisa anggur merah yang ada di botol. Bagus. Ini bukan berarti dirinya tidak tahu apa-apa. Dulu Harvey tidak punya kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Pandangan pria itu tertuju pada foto Selena. Sekarang dia yakin kalau ini adalah kelemahan Harvey. Seorang pria yang punya kelemahan tidak lagi tak terkalahkan. Dia akan membalas 2 kali lipat dendam malam ini padanya. Selena tidak tahu apa-apa tentang keadaan di luar dan juga tidak tahu kalau dia sudah memulai sesuatu yang besar. Saat berhubungan intim, dia juga mendengar beberapa suara dan ingin melihat apa yang sedang terjadi di luar. Namun, Harvey menahan pinggangnya dan sekali lagi membawanya masuk ke dalam suasana yang menggairahkan. Penuh dengan sensasi yang memenuhi pikirannya, membuatnya melupakan segalanya. Matanya ditutupi sehingga tidak bisa melihat pria di depannya. Dia hanya bisa meraihnya dengan putus asa dan berulang kali mencapai klimaks. Kemudian dia kehilangan akal sehatnya dan tubuhnya seolah meleleh menjadi satu. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk menggeram. Harvey memperlakukannya dengan sangat lembut, begitu lembut sampai Selena berulang kali merasa kalau pria di sisinya adalah Harvey. Harvey. Selena memegang tangan Harvey sambil berbisik tanpa dia sadari. Pada saat ini, dia melupakan kebencian dan juga masa lalunya. Seolah-olah hanya ada mereka berdua di dunia ini. Bersambung ke bab 865. Terima kasih.